Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah beserta jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah, yang saya hormati murabbi dan murabbiyah, para murabbi dan murabbiyah di Mabna Al-Khwarizmi dan Rabi'ah Al-Adawiyah di kampus 3 ini. Yang saya hormati para musyrif dan musyrifah, para muharrik dan muharrikah, serta para mahasantri jamaah salat subuh di Islamic Tutorial Center di ITC di kampus 3 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, di mana pada pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah masih bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk pagi ini yang luar biasa yang hadir di majelis ini mengikuti rutinitas kita, yaitu jamaah sholat subuh berjamaah, ya, lalu kemudian disambung dengan membaca Al-Wirdul Latif. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini benar-benar bisa mendownload rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para adik-adik mahasantri yang kami banggakan, pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-19 dari koleksi hadis Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis 19, An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajid amamak ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fi syiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Yang terjemah hadis ini adalah dari Abul Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, suatu ketika pada satu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya gulam, wahai ananda." Ya, jadi panggilan gulam itu untuk panggilan anak kecil, karena ini riwayat Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas itu masih sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi memang jarak usianya cukup jauh. Karena ketika Rasulullah wafat itu Abdullah ibnu Abbas berusia sekitar 13 tahun. Makanya di sini panggilannya ya gulam. Kemudian Rasulullah menyampaikan begini,
Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa hal, beberapa kata. Lalu isi dari apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah itu, Rasulullah dawuh begini, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasannya jika sebuah umat berkumpul, semuanya berkumpul untuk mendatangkan satu manfaat kepadamu atas sesuatu, maka mereka tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakan engkau, membahayakan dirimu atas sesuatu, maka niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali apa yang menimpamu atau kecelakaan yang menimpamu telah Allah tetapkan bagimu. Lalu kemudian hadis ini adalah riwayat At-Tirmidzi. Sementara di dalam riwayat yang lain ada matan yang berbeda. Ini riwayat selain riwayat Tirmidzi, itu yang artinya jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, serta kesulitan bersama kemudahan. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini alhamdulillah di kampus 3 ini tadi saya sempat bertanya ke murabbi, ke Ustadz Zenwafa tadi, ini cukup tempat segini ini. Kalau maghrib sering tidak cukup, isya tidak cukup, tapi kalau subuh itu mesti cukup, kan begitu. Ini berarti luar biasa, tempat ini menjadi fleksibel. Saya sering menyampaikan ini kalau di kampus 1 sama di kampus 2. Jadi hal yang terberat dalam hidup saya yang pernah saya alami itu ketika diminta untuk menyampaikan irsyadat ba'da subuh di hari Selasa. Itu kalau di kampus 1 dan kampus 2. Ternyata di kampus 3 hampir sama. Karena di sana banyak yang bersujud tidak henti-hentinya, karena itu sesuai melaksanakan apa yang dinyanyikan oleh Opik dulu itu ya, bersujud kepada Allah. Ini sampai keterusan, jadi sudah selesai sholatnya masih bersujud. Ada juga yang main game. Ini kan bermacam-macam mahasantri jenisnya ya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita kembali ke materi hadis ini. Tapi tidak apa-apa, sampean sudah datang ke sini itu sudah ikut jamaah di ITS itu sudah jauh lebih baik dibanding teman-teman sampean yang masih berada di Mabna. Cuman alangkah lebih baik lagi kalau kemudian bisa sadar dalam keadaan yaqadhah, bukan dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, kan begitu. Kita kembali kepada materi di hadis yang ke-19 ini. Jadi Rasulullah itu pesannya kepada Abdullah ibnu Abbas itu sesungguhnya pesannya singkat, tetapi ini kalau diaplikasikan, diimplementasikan, ini luar biasa. Karena Rasulullah kan pesannya begini, ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Di dalam lafaz ini atau apa yang didawuhkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang dimaksud dengan jagalah Allah? Kalau Allah itu kok perlu dijaga? Sesungguhnya yang perlu kita pahami bahwa Allah itu tidak membutuhkan kita. Tapi karena kasih sayangnya yang luar biasa, sehingga Allah berikan media, Allah berikan syariat, yang syariat itu bisa mengantarkan kita untuk menuju kepada Allah, karena itu adalah kebutuhan kita sebagai makhluk, kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Maka ihfazillah di sini para ulama kemudian memberikan penjelasan, ini apa yang dijaga ini? Maka yang dimaksud itu, yang dijaga adalah hak-haknya Allah. Yang dijaga itu adalah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Terkait apa? Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi. Itu saja. Tetapi ini pelaksanaannya memang butuh
perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Makanya perintahnya kan begini, janji Allah itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis ini, ihfazillaha yahfazka. Niscaya, pasti ya, Allah menjaga sampean. Pasti Allah menjaga kalian. Nah, sekarang kita lihat di dalam surah Thaha, Allah berfirman di, saya lupa ayat keberapa itu, di halaman terakhir di surah Thaha itu, akhir juz 16. Itu Allah berfirman begini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Al-ayah. Ya, artinya apa? Wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahlah keluargamu itu untuk mendirikan sholat, bis-sholah, dengan sholat. Ya, berarti kalau orang memerintahkan sesuatu, itu kalau dalam tuntunan agama kita, kalau itu adalah hal yang kebaikan, maka alangkah lebih baiknya yang bersangkutan ini juga sudah memulai. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha, istabara itu wazannya ifta'ala. Tapi kemudian taknya berubah jadi to, itu ada proses namanya al-mumatsalah, asimilasi. Ya. Sabara, kalau sabara maka fi'il amarnya wasbir. Istabara wastabir. Ada satu kaidah di dalam bahasa Arab, idza zadal mabna zadal makna. Kalau sebuah bangunan kata itu bertambah, maka dari aspek makna itu juga bertambah. Ya. Maka di situ wastabir itu kesabaran, perintah sabar itu yang melebihi dari sabar yang biasa. Kalau wasbir sabar, itu saja berat. Ini wastabir 'alaiha. Pertama, wastabir 'alaiha itu apa? Sholat itu butuh kesabaran. Termasuk seperti jamaah sholat subuh kali ini. Bahkan setiap hari ya, kita bangun subuh, itu butuh kesabaran yang ekstra. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, kan begitu. Termasuk mengajak orang, wa'mur ahlaka. Wa'mur ahlaka itu maknanya bisa luas. Kalau ahlun di situ diartikan ahlun yang secara genetik, secara biologis, maka itu keluarga kita yang langsung. Tapi keluarga kita, termasuk di ma'had ini semuanya adalah keluarga kita. Kita ini punya kewajiban untuk mengajak keluarga kita untuk mendirikan sholat, termasuk sholat subuh, kan begitu. Wa'mur ahlaka bis-sholah. Makanya nanti setelah ini jenengan pulang ke Mabna, barangkali ada di kamar itu dari 6 orang atau 5 orang teman kita tidak berangkat sholat subuh dan belum bangun, itu dibangunin, jangan dibiarin. Itu termasuk sampean juga menjaga haknya Allah. Berarti sampean punya kepedulian. Jangan dibiarin, apa-apa itu kan tugasnya musyrif musyrifah. Enggak, semuanya punya tugas. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Lanjutannya apa? Kata Allah begini, la nas'aluka rizqa. Ya, kami itu tidak minta padamu itu rezeki. Ya, nahnu narzuquk, justru kamilah yang memberi kepadamu itu rizki. Jadi ingat, kita itu difasilitasi oleh Allah. Ya, oksigen gratis, lalu kemudian organ-organ yang alhamdulillah sehat sampai detik ini. Maka ini semua harus kita syukuri. Nah, salah satu cara syukur bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara sholat. Dan sholat itu sebagaimana di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah kalian pertolongan dengan jalan sabar dan sholat. Loh tadi itu. Jadi sabar dan sholat. Sabar itu bentuknya luas, tetapi menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu juga dibutuhkan kesabaran. Karena kalau orang tidak sabar, tidak mau. Sampai menuntut ilmu juga dibutuhkan kesabaran dan lain sebagainya. Maka dari itu para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini kalau kita lihat, memang di dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak semua itu bisa dirasionalkan. Banyak hal-hal itu yang suprarasional. Kita ambil contoh. Di dalam surah As-Saffat, Allah mengkisahkan salah seorang nabinya yang bernama Dhunnun atau Nabi Yunus. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa inna Yunus laminal mursalin il abaqa ilal fulkil mashhun فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Singkat cerita, makna secara umum dari ayat ini, Allah menegaskan bahwa sungguh Yunus itu adalah termasuk di antara para utusan. Tapi suatu ketika Nabi Yunus itu pernah abak. Abak itu apa? Jengkel, marah, kemudian kalau bahasa orang sini itu ya mungkin pure apa ya, ngambek gitu ya terhadap umatnya. Karena umatnya diajak beriman itu pada tidak mau. Akhirnya dia semacam putus asa. Padahal putus asa itu tidak boleh, tapi dia mengarah ke sana sampai akhirnya dia meninggalkan kaumnya sampai menuju ke sebuah dermaga. Di situ ada kapal cuma satu tapi muatannya sudah penuh. Abaqa ilal fulkil mashhun. Nah, karena ada satu-satunya kapal, maka terpaksa Nabi Yunus itu kemudian naik kapal ini. Begitu di tengah lautan, kapal ini oleng karena overload, kelebihan muatan. Akhirnya apa yang terjadi? Keputusan penumpang kapal di situ ini harus diundi, harus ada orang yang diturunkan. Bayangkan ini diturunkan di tengah laut. Ya kalau naik angkot, naik gojek diturunkan di tengah jalan, naik Grab masih bisa. Kalau sudah kapal laut atau pesawat itu diturunkan di tengah jalan gimana? Kan repot itu. Ternyata apa? Pada tidak mau diturunkan. Akhirnya yang terjadi apa? Ya sudah diundi. Makanya ayatnya fasahama. Akhirnya diundi. Keluarlah nama Nabi Yunus. Loh kok Yunus ini yang keluar? Diundi lagi sampai 3 kali keluar nama yang sama Nabi Yunus. Akhirnya mau tidak mau Yunus harus diturunkan di tengah lautan. Akhirnya diturunkan di situ. Fakana minal mudhadhin. Apa yang terjadi? Faltaqamahul hut. Kemudian ada ikan yang besar, al-hut, itu iltaqama, nguntal. Nguntal itu menelan, tapi tidak mengunyah. Makanya bahasa Al-Quran menggunakan iltaqoma. Jadi ini kemudian para ahli tafsir kemudian mencari ikan apa ya yang kalau makan itu diuntal, nggak dikecapi begitu. Kalau hiu itu kan giginya, rahangnya kan begitu, itu diledehkan, dihancurkan dulu mangsanya. Akhirnya diduga itu ikan paus. Maka ikan yang besar ini nguntal, atau Nabi Yunus itu kemudian masuk ke dalam perutnya ikan paus itu. Wahuwa mulim. Ya. Mulim, dia di situ merasa gelap di dalam perut itu, ya. Itu kemudian apa yang dia lakukan? Ini secara sunnatullah, secara zahir itu sulit untuk melakukan usaha-usaha atau ikhtiar-ikhtiar yang zahir. Wong sudah di dalam perut ikan, gimana mau ninju perut ikan ya tidak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Dikembalikanlah kepada yang memiliki hidup ini. Apa yang dilakukan Yunus? Kemudian Yunus bertasbih. Itu tasbihnya diabadikan dalam surah Al-Anbiya. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba. Kalau dalam Al-Anbiya bahasanya idz dhahaba mughadiba. Fa dhannu annahu la ilaha ya apa ayatnya? Wa dhannuni idz dhahaba wa dhanna annahu la ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Nabi Yunus ini bertasbih dengan ungkapannya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu apa yang terjadi? Disitulah kemudian dia dimuntahkan oleh ikan yang nuntal tadi itu. Akhirnya dia selamat. Nah, yang menarik di ayat dalam surah As-Saffat itu Allah mengatakan begini, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus itu dia bukan termasuk orang yang bertasbih, nggak baca tasbih tadi, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan berada di perut paus itu, di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Berarti meninggal di situ. Karena dia berada di situ sampai hari kiamat. Tapi karena bertasbih, maka Allah dengan kemurahannya, Allah dengan keagungannya, Allah takdirkan kemudian Yunus itu diselamatkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa artinya ini? Berarti banyak dalam kehidupan kita, kalau sampai sedang dalam kesulitan,
ini jangan sampai melupakan Allah. Bahkan kalau dalam hadis tadi di riwayat yang lain selain riwayatnya At-Tirmidzi, orang itu jangan sampai ingat Allah itu kalau dalam kesulitan saja. Tapi kalau dalam keadaan sampai terfasilitasi, kiriman lancar, semuanya terpenuhi, ini jangan sampai lupa. Kan yang banyak dari kita itu baru ingat itu ketika sudah terbentur sesuatu, baru ingat, baru mendekat kepada Allah. Maka kata malaikat begini nanti kalau sampai sudah nangis kayak begitu, cari malaikat singkat saja, ingin nang diai mas, kan begitu. Itulah seperti yang dialami Fir'aun. Kalau Fir'aun sudah kaset itu apa? Sudah terlanjur, sudah mau meninggal karena ruh sudah mau tercabut, bahkan sudah sampai di tenggorokan, itu sudah tidak bisa, obat sudah ditutup. Makanya dalam kehidupan kita ini jangan sampai lupa ikhtiar zahir sekaligus ada ikhtiar batin, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dalam rangka ihfazillaha yahfazka. Ya, makanya hadis ini kemudian dalam riwayat selain riwayat At-Tirmidzi ini ditutup dengan ungkapan bahwa sesungguhnya bersama kesuksesan kesabaran, ya, lalu bersama kesulitan itu ada kemudahan, lalu bersama penutupnya tadi loh. Nah ini bahwa kemenangan bersama kesabaran, kan begitu. Jadi an-nasr ma'as sabr. Jadi kalau sampean pengen sukses, itu tidak lain adalah ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar termasuk dalam menjalankan perintah Allah dan dalam menjauhi larangan. Maka kalau kita implementasikan di ma'had kita, di kampus kita, maka aturan-aturan yang ada di ma'had ini itu sesungguhnya adalah implementasi dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin sebuah aturan itu kemudian bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Allah. Karena kalau bertentangan maka kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi selama itu sejalan, bahkan ini mendukung bagaimana kita menjaga hak-hak Allah dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka semua aturan yang ada itu kita taati dalam rangka ini. Maka insya Allah sampai suatu saat ada hikmah yang luar biasa yang mungkin tidak sampean duga-duga. Sampean menjadi orang sukses yang tidak mungkin tidak pernah sampean duga ketika nanti posisi sampean seperti apa ditempatkan oleh Allah dalam posisi seperti apa. Karena masa depan itu adalah sebuah harapan, tapi bagaimana realitanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini alhamdulillah, masya Allah, kalau sudah menjelang acara inti itu sudah bangkit semua, seperti yub'atsu minal kubur gitu. Jadi seperti dibangkitkan dari alam barzakh. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.